Go ahead. Huh? Yeah. Oh, Rock, thank you so much. It's good to see you, Appreciate man. it. Dwayne "The Rock" Johnson adalah salah satu bintang terbesar di dunia hiburan saat ini. Dari panggung gulat hingga layar lebar Hollywood, ia telah membangun reputasi sebagai figur yang tangguh, karismatik, dan hampir selalu menjadi pusat perhatian di setiap proyek yang ia kerjakan. Dengan tubuh atletis, senyum khas, dan gaya bicara yang penuh percaya diri, Johnson dengan mudah menarik perhatian penonton di berbagai belahan dunia. Namun, di balik kesuksesan luar biasanya, ada pertanyaan yang mulai sering muncul di kalangan penggemar film. Apakah Dwayne Johnson sebenarnya adalah aktor yang berbakat, atau ia hanya terus mengulang formula yang sama dalam setiap perannya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita melihat kembali perjalanan karirnya. Sejak kecil, dunia gulat sudah menjadi bagian dari hidupnya. Lahir dari keluarga pegulat profesional, ayahnya Rocky Johnson adalah salah satu pegulat Afrika Amerika pertama yang sukses di WWE. Kakeknya, Peter Maivia, juga seorang pegulat legendaris. Namun, meskipun memiliki latar belakang keluarga yang kuat di dunia gulat, Johnson tidak langsung memilih jalur tersebut. Awalnya, ia bercita-cita menjadi pemain sepak bola profesional dan sempat bermain di tim University of Miami. Sayangnya, cedera menghambat impiannya dan ia akhirnya beralih ke gulat sebagai pilihan terakhir. Debutnya di WWE pada tahun 1996 sebagai Rocky Maivia, sebuah nama yang menggabungkan warisan dari ayah dan kakeknya. Namun, hal tersebut tidaklah berjalan mulus. Penonton merasa karakternya terlalu bersih dan membosankan, bahkan menghina dengan teriakan Rocky Sucks setiap kali ia muncul di ring. Namun, alih-alih menyerah, Johnson melakukan perubahan besar pada karakternya. Ia menciptakan pesona baru sebagai The Rock, seorang pegulat dengan karakter arogan, suka mencela lawan-lawannya, namun tetap memiliki pesona yang sulit diabaikan. But Sucks isn't one of them. And there you have it, ladies and gentlemen. Transformasi inilah yang membuatnya menjadi salah satu pegulat paling populer sepanjang masa. Keberhasilannya di WWE menarik perhatian Hollywood. Pada awal 2000-an, ia mulai mendapat tawaran bermain di berbagai film. Perannya sebagai Scorpion King dalam The Mummy Returns tahun 2001 menjadi batu loncatan pertamanya di dunia film. Ya, meskipun hanya muncul sebentar dalam film tersebut, namun kesuksesan karakter membuat studio berani memberikan Johnson film solonya, The Scorpion King tahun 2002. Film ini sukses besar, bahkan mencetak rekor sebagai debut aktor dengan bayaran tertinggi saat itu. Dan dari sinilah jalannya sebagai bintang film aksi dimulai. Seiring berjalannya waktu, Johnson semakin sering muncul di layar lebar. Ia membintangi berbagai film aksi seperti The Rundown, Walking Tall, dan Doom. Namun, meskipun ia terus mendapat peran utama, film-filmnya pada periode awal ini tidak terlalu sukses besar di box office. Untuk memperluas cangkupannya, Johnson mencoba masuk ke film keluarga seperti The Game Plan dan Tooth Fairy yang memperlihatkan sisi komedinya. Meskipun film-film ini cukup menghibur, mereka tetap tidak mampu mengangkat citranya lebih jauh dari sekedar mantan pegulat yang jadi aktor. Be nice, be respectful. Nice. Just came out of the toilet. You think I care? Lalu titik balik dalam karir filmnya terjadi ketika ia bergabung dengan franchise Fast and Furious dalam Fast 5 tahun 2011. Sebagai Luke Hobbs, seorang agen federal yang memburu Dominic Toretto dan krunya, Johnson berhasil menghidupkan kembali waralaba ini dengan kehadiran fisiknya yang dominan dan aksi yang penuh energi. Jake is thinking you got a goddamn choice, boy. Karakternya begitu populer hingga akhirnya terus muncul di beberapa sequel berikutnya, bahkan mendapatkan spin-off sendiri dalam Hobbs and Shaw. Kesuksesan ini membuatnya semakin dicari oleh Hollywood dan sejak saat itu hampir setiap film yang ia bintangi menjadi hit box office. Namun, jika kita melihat filmografinya lebih dalam, ada satu pola yang cukup jelas. Dwayne Johnson hampir selalu memerankan karakter yang sama. Ia selalu menjadi pria yang tangguh, tidak terkalahkan, penuh percaya diri, memiliki latar belakang sebagai agen pemerintah, mantan tentara, atau petarung jalanan, dan hampir tidak pernah mengalami perkembangan karakter yang signifikan. And I've got to say, in all honesty,
It's the biggest piece of dog shit that I have ever heard. Bahkan dalam film-film seperti Jumanji, Welcome to the Jungle atau Rampage, meskipun genrenya berbeda, karakternya tetap memiliki elemen yang serupa, kuat, heroik, dan penuh aksi. Sementara itu, rekan-rekan seangkatannya dari dunia gulat seperti John Cena dan Dave Bautista mulai mengeksplorasi peran yang lebih beragam. John Cena berhasil membuktikan kemampuannya dalam komedi dan drama, terutama melalui serial Peacemaker yang mendapat pujian luas. Nothing like a bloodbath to start the day. They call you Peacemaker. Dave Bautista bahkan melangkah lebih jauh dengan memilih proyek-proyek yang lebih menantang seperti Blade Runner 2049 dan Dune, yang membuktikan bahwa ia tidak hanya bisa berperan sebagai petarung, tetapi juga sebagai aktor dengan kedalaman emosi yang lebih kompleks. Oh, come on. Lalu, bagaimana Dwayne Johnson? Mengapa ia tampaknya tetap bermain aman dalam zona nyamannya? Apakah ini karena keterbatasan akting atau justru strategi bisnis yang disengaja? Sebagai seorang aktor yang juga memiliki perusahaan produksinya sendiri, Johnson memiliki kendali besar atas proyek-proyek yang ia pilih. Dia tahu bahwa penggemarnya menyukai sosok The Rock dalam versi film, dan selama itu masih menguntungkan, mengapa harus mengambil resiko dengan peran yang lebih menantang? Will you get the fuck out my video? Why do you do your video behind me? This is my video. You're in my fucking video. Namun, strategi ini tidak selalu berjalan mulus. Black Adam tahun 2022, film yang digadang-gadang sebagai awal era baru dalam DCU, justru gagal memenuhi ekspektasi. Meskipun Johnson berusaha membawa karakter antihero ini ke tingkat yang lebih serius, banyak kritik yang menyebutkan bahwa film tersebut terasa seperti film aksi generik lainnya tanpa memberikan sesuatu yang benar-benar baru. Ini menunjukkan bahwa meskipun Johnson memiliki pengaruh besar di industri film, ada batasan sejauh mana formula yang sama bisa terus sukses. Oke, sebenarnya salah satu alasan mengapa Dwayne Johnson terasa membosankan bagi sebagian penonton adalah karena ia tampak selalu memainkan versi yang sedikit berbeda dari dirinya sendiri. Tidak peduli apakah ia berperan sebagai polisi federal dalam Fast and Furious, petualang dalam Jumanji, atau mantan agen intelijen dalam Red Notice, karakternya hampir selalu memiliki karakteristik yang sama: kuat, percaya diri, humoris, dan hampir tidak pernah benar-benar menghadapi tantangan emosional yang mendalam. Masalahnya bukan hanya soal pilihan peran, tetapi juga pendekatan aktingnya yang minim variasi. I'm gonna I promise you on everything. Let's keep on. Jika dibandingkan dengan aktor laga lain seperti Keanu Reeves atau Tom Cruise, yang setidaknya berusaha memberikan dimensi berbeda dalam setiap filmnya, Johnson terlihat kurang fleksibel. Kita bisa melihat Keanu Reeves misalnya memiliki nuansa dingin dan misterius dalam John Wick, dan berbeda dengan ekspresi lebih emosionalnya di The Matrix. Tom Cruise juga terus menantang dirinya sendiri dengan adegan-adegan beresiko tinggi di Mission Impossible. Sementara dalam Collateral, ia bisa memerankan pembunuh bayaran yang benar-benar dingin dan tanpa belas kasihan. Johnson di sisi lain tampak nyaman dengan formula yang sama hampir di setiap filmnya. Sebenarnya alasan utama di balik ini kemungkinan besar adalah strategi bisnisnya. Johnson adalah salah satu aktor paling berpengaruh di Hollywood saat ini, bukan hanya sebagai bintang tetapi juga sebagai produser yang memiliki kontrol besar atas proyek-proyeknya. Ia sering bekerja sama dengan tim produksi seperti Seven Bucks Production, perusahaan yang ia dirikan sendiri, untuk memastikan bahwa setiap film yang ia buat selaras dengan citra dirinya. I'm just playing. You better hide that big ass forehead. Ia juga dikenal sangat berhati-hati dalam memilih peran, memastikan bahwa karakter-karakternya selalu memiliki citra positif. Bahkan dalam Black Adam yang seharusnya menghadirkan karakter antihero yang lebih kompleks, Johnson terlihat lebih seperti pahlawan super klasik daripada sosok yang penuh ambiguitas moral. Keengganannya untuk mengambil resiko ini juga terlihat dari bagaimana ia menangani konflik dalam industri. Johnson terkenal memiliki ketegangan dengan Vin Diesel di waralaba Fast and Furious, yang akhirnya menyebabkan karakter Luke Hobbs dikeluarkan dari film utama dan mendapatkan spin-off-nya sendiri. Perpecahan ini sebagian besar disebabkan oleh perbedaan visi kreatif, di mana Vin Diesel ingin mempertahankan dinamika lama dalam waralaba, sementara Johnson lebih fokus pada membangun karirnya sendiri dengan formula yang sudah terbukti sukses. Hal ini mencerminkan pola yang sama dengan pendekatan aktingnya yang menghindari situasi yang bisa menempatkannya dalam posisi rentan baik di dalam maupun di luar layar.
Selain itu, faktor lain yang membuat aktingnya terasa stagnan adalah fokusnya pada citra fisiknya. Dwayne Johnson bukan hanya seorang aktor tetapi juga figur bisnis dan fitness influencer yang sangat peduli dengan penampilannya. Ia seringkali terlihat dalam kondisi fisik yang luar biasa di hampir setiap filmnya, yang mana itulah yang menjadi daya tarik utama bagi banyak penggemar. Namun, hal ini juga membatasi ruang geraknya sebagai seorang aktor. Sulit sekali membayangkan Johnson berperan dalam film seperti The Whale, di mana Brendan Fraser harus menanggalkan segala citra fisik idealnya demi mendalami peran secara total. Atau bahkan dalam film seperti Logan di mana Hugh Jackman meskipun tetap berperan sebagai sosok yang kuat, dirinya berani menampilkan sisi rentan dan penuh kelelahan dari karakter Wolverine. Hey Hugh, you want to play Wolverine one more time? Yeah, sure, Ryan. Namun, bukan berarti tidak ada harapan bagi Johnson untuk berkembang. Karena beberapa tahun terakhir ada tanda-tanda bahwa ia mulai mempertimbangkan pilihan yang lebih beragam. Serial Ballers misalnya menunjukkan sedikit lebih banyak lapisan emosional dalam aktingnya meskipun masih dalam batas aman. Ia juga pernah kok menyatakan keinginannya untuk berakting dalam film drama yang lebih serius. Tetapi hingga kini belum ada proyek yang benar-benar menunjukkan perubahan signifikan dalam pendekatannya. Pertanyaannya sekarang, apakah Dwayne Johnson benar-benar ingin berkembang sebagai aktor? Ataukah ia lebih nyaman tetap menjadi bintang aksi yang aman di zona nyamannya? Jika ia ingin membuktikan dirinya lebih dari sekedar aktor laga biasa, ia mungkin perlu mengambil langkah berani seperti yang dilakukan rekan-rekannya. Mungkin dengan bekerja sama dengan sutradara yang lebih menantang atau mengambil peran yang jauh dari citra biasanya. Ya, jika tidak, maka bukan tidak mungkin popularitasnya lambat laun akan mulai memudar. Terutama ketika penonton mulai bosan dengan formula yang terus ia ulang dalam setiap filmnya. Tetapi dengan usianya yang kini menginjak pertengahan 50-an, Johnson mungkin harus mulai mempertimbangkan langkah berikutnya dalam karirnya. Apakah dia akan terus mengambil peran-peran serupa dan mempertahankan citranya sebagai bintang aksi, ataukah ia akan mencoba tantangan baru seperti rekan-rekannya? Jawaban atas semua pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh waktu. Namun, satu hal yang pasti, sebagai salah satu bintang terbesar Hollywood, setiap langkah yang ia ambil akan selalu diperhatikan oleh dunia.